أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai pagi hari ini masih tercurah kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul bait dan juga salam bagi sahabat-sahabat beliau. Kita akan melanjutkan kajian kitab Durusun fil Aqidatul Islamiyah atau pelajaran akidah Islam, dan pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian mengenai sifat-sifat fi'liyah. Sifat-sifat fi'liyah ini sudah sampai pada pertemuan yang kelima, sifat-sifat fi'liyah, dan kita akan membahas mengenai al-hikmah. Al-hikmah adalah tujuan di balik perbuatan. Orang disebut hakim karena ia mengetahui tujuan apa yang ia lakukan, mengetahui filsafat dari setiap apa yang ia lakukan, mengetahui hikmah dari setiap apa yang ia lakukan. Dan yang ia lakukan berdasarkan hikmah yang tidak mengurangi kemuliaan wujudnya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala melakukan satu fi'il, maka fi'il itu pastilah berlandaskan kepada hikmah, pastilah berlandaskan kepada keadilan. Karena kata Syekh Makarim Shirazi, kalau setiap wujud itu cenderung kepada keadilan. Kalaupun melakukan kezaliman, pasti ada dorongan-dorongan tertentu yang menyebabkan ia menyimpang daripada keadilan. Dan dorongan-dorongan itu kalau kita sebutkan tidak satu pun yang layak untuk dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa adil kemudian zalim, itu bisa karena membutuhkan sesuatu maka ia berbuat zalim. Atau dia misalkan takut dari sesuatu maka dia berbuat zalim, atau bahkan abasa, jadi iseng maka ia berbuat zalim, melakukan prank kepada orang yang tidak bersalah misalkan. Semua faktor, semua yang mendasari perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan hikmah itu adalah, atau semua sebabnya adalah sebab-sebab yang tidak mungkin kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik membutuhkan, ketakutan, atau mungkin iseng misalkan, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Makarim Shirazi dalam silsilatul durus fil Aqidatul Islamiyah. Di situ kita melihat bahwasanya semua pendorong, semua faktor yang menyebabkan orang berbuat zalim itu tidak bisa kita nisbahkan, mustahil untuk kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap yang Allah lakukan pastilah ada hikmah. Ada hikmah yang melatar belakangi setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dua kombinasi sifat yang sangat luar biasa dan kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya harus berusaha menirunya adalah alimun hakim. Bahwasanya Allah itu tidak hanya alim tapi dia hakim. Alim tapi bijaksana, penuh dengan hikmah. Allah alim tapi tidak memperlakukan hambanya dengan ilmunya, tapi memperlakukan hambanya berdasarkan kekurangan hamba itu sendiri, memperlakukan hambanya dengan kelemahan hambanya. Allah Subhanahu wa taala Maha Qadir, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memperlakukan qudrahnya tanpa memperhatikan al-muta'alliq bil qudrah, yang berhubungan dengan qudrah itu. Allah tidak akan pernah menyuruh makhluk yang tidak bersayap untuk terbang. Allah tidak akan menyuruh atau memerintahkan kepada makhluk yang tidak memiliki untuk memiliki.
untuk memberikan, misalkan faqitu syai' la yu'ti, yang tidak punya tidak mungkin memberi. Artinya Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan pernah memberikan taklif kepada seseorang, kepada satu jiwa, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan itulah hikmah. Selalu ada hikmah, selalu berdasarkan hikmah setiap fi'il Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Hasan Ahlul Bait yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk kepada kajian kita, kitab kajian kita, Al-Hikmah. Setelah kita selesai kemarin dari pembahasan tentang Al-Iradah, kita masuk pada Al-Hikmah. Apa yang kita dapatkan dari maudhu' Al-Hikmah ini? Kita akan bahas bersama-sama. Mudah-mudahan pagi hari ini apa yang kita lakukan, pahalanya kita peruntukkan kepada para ustadz, para ulama, para kiai kita yang telah mendahului kita, wabil khusus Allah yarham al-ustadz Buya Jalaluddin Rahmat, dan juga Ibu Iskartini, dan juga para ulama, para kiai, para salihin, ya salihat yang telah mendahulu kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa selalu mengikuti langkah-langkah mereka. Al-Hikmah. Lada ta'amuli fima dzakarnahu hawla al-iradatil ilahiyyah yattadhihu lana anna al-iradata la tata'allaq bi ijadi syai' abathan wa juzafan wa biduni hikmatin. Dari perenungan, dari kajian dan penelitian kita yang kita telah sebutkan seputar iradah al-ilahiyah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, menjadi jelas bagi kita bahwasanya iradah itu tidak berhubungan dengan sesuatu yang sia-sia atau yang tidak ada tujuannya, iseng. Wa biduni hikmatin, dan tanpa hikmah, tanpa landasan yang mendasari. Bal ma tata'allaqu bihil iradatu isolatan huwa jihatul kamal wal khair fil asya. Ini khair ya. Ini khair. Ini kehilangan titik ya. Jadi ini sebenarnya khair. Kalau khair artinya malah bingung ini artinya. Nah, bal ma tata'allaqu bihil iradah wa bal ma tata'allaqu bihil iradah isolatan huwa jihatul kamal. Bahkan setiap iradah Allah secara mendasar ya itu berhubungan dengan jihatul kamal, sisi kesempurnaan dan juga kebaikan pada segala sesuatu. Jadi ketika Allah berkehendak, maka kehendaknya selalu mengarah kepada kebaikan bagi sesuatu yang berhubungan dengan iradah itu. Wa bima anna tazahumal madiyat fima bainaha yuaddi ila urudin naqsi wal dharari ala ba'dihha bi fi'lil ba'd al-akhar minha. Walidhalika fa innal mahabbatal ilahiyya lil kamal taqtadi an yujad al-majmu' bi syaklin yatarattab alaihi al-khair wal kamal al-akthar wal aghlab. Wa min mulahadati hadhil alaqat wal rawabit fima bainaha yatawassal ila mafhumil maslahah. Wa illa fa innal maslahah laysa lahu wujud mustaqil an wujudil makhluqat, lahu ta'thiruhu fi wujudiha. Saya akan baca dulu sampai selesai. Hatta yakuna lahu ta'thiruhu fil iradatil ilahiyyah, ay laysa hunaka wujudun kharijiyyun mustaqillun yusamma bil maslahah yu'athir fi wujudil makhluqat fadlan anil qawli bi ta'thirihi fil iradatil ilahiyyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak, ketika saya mengatakan ketika, itu artinya saya menggunakan sudut pandang fi'liyahnya makhluk. Apa yang berhubungan dengan iradah secara mendasar pasti berlandaskan kesempurnaan, kebaikan untuk sesuatu yang berhubungan dengan iradah itu. Masalahnya adalah karena ada tazahumul madiyah, di dalam materi itu ada benturan kepentingan di antara materi. Bima bainaha, di antara materi-materi itu. Yu'addi ila urudin naqsi wad dharar, yang semua itu menyebabkan munculnya kekurangan, munculnya ad-dharar, ya, bahaya ala ba'dihha bi fi'lil ba'dil akhar minha. Yang mana gesekan bahkan yang kemudian terjadi benturan tazahum itu kadang
menciptakan tadi itu kekurangan dan lain sebagainya. Walidzalika, karena itu fa innal mahabbatal ilahiyya lil kamal, karena itu maka bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kesempurnaan taqtadi an yujad al majmu' bi syaklin yatarattab alaihi al khair wal kamal wal al aktsar wal aghlab. Karena itu hikmah Allah itu menuntut adanya semuanya itu, semua yang terjadi tazahum, berbenturan di antara materi-materi yang ada itu harus tetap menuju pada kesempurnaan dan yang lebih, dan kesempurnaan yang dominan. Jadi tazahum itu harus ada, nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan peraturan-peraturan untuk menjadikan tazahum atau pergesekan ataupun benturan kepentingan di antara materi itu tetap menjurus kepada al-kamal, kepada kesempurnaan. Wa min mulahadati hadil alaqat wa rawabit fima bainaha. Dan dengan memperhatikan hubungan-hubungan seperti ini, artinya Allah Subhanahu wa taala kemudian materi yang saling ada tazahum, ada pergesekan, berbenturan, kadang saling bertentangan bahkan pada saat tertentu. Dengan memperhatikan hubungan yang seperti ini, ya tawassal ila mafhumil maslahah. Dengan kita melihat hubungan antara Allah dengan makhluknya yang seperti ini, maka kita akan sampai kepada pengertian maslahat. Jadi sebenarnya maslahat bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tapi satu kondisi yang muncul, kondisi ideal yang muncul ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kesempurnaan, menghendaki kebaikan kepada makhluknya, yang notabene mereka adalah sekumpulan materi-materi yang saling bergesekan, bahkan saling berbenturan satu sama lain. Wa illa, kalau tidak karena itu, ini ingin menekankan bahwa itu sifat fi'liyah, ya. Wa hikmah itulah sifat fi'liyah yang munculnya karena sudut pandang manusia. Maslahat itu kan sebenarnya maslahat kembalinya kepada manusia. Wa illa, kalau tidak, fa innal maslahata, yang namanya maslahat itu laisa lahu wujud mustaqil, tidak memiliki wujud independen. Itu satu kondisi, maslahat itu satu kondisi. An wujudil makhluqat. Jadi maslahat itu tidak ada kalau tidak ada makhluk. Makanya maslahat itu muncul karena hubungan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, antara makhluk dengan Sang Khalik, yang mana hubungan itu kemudian diatur dengan berbagai macam undang-undang. Lahu ta'thiruhu fi wujudiha. Yang namanya maslahat itu tidak berdiri sendiri, ya, tidak berpengaruh pada wujud daripada maslahat itu tidak begitu berpengaruh secara berdiri sendiri, karena memang tidak bisa berdiri sendiri. Hatta yakuna lahu ta'thiruhu fil iradatil ilahiyah. Bahkan apalagi ya kalau misalkan dia tidak berdiri sendiri, maka apalagi berpengaruh kepada iradah ilahiyah. Jadi begini maksudnya, bahwasanya ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah itu tidak dituntut oleh maslahat. Bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatu, menetapkan syariat, itu bukan karena Allah dituntut oleh sebuah maslahat. Maslahat itu sebenarnya sesuatu yang tidak memiliki wujud independen. Dia adalah sebuah kondisi ideal yang namanya maslahat. Dan maslahat ini muncul karena tadi itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi untuk menghindari benturan-benturan di antara, atau tazahum tadi itu di antara makhluknya. Maka kemudian disitulah kemudian manusia menemukan maslahat. Dan maslahat itulah yang kemudian kita sebut dengan hikmah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dituntut oleh maslahat. Maslahat adalah sebuah kondisi di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi bagi penyelesaian atas benturan-benturan kepentingan di antara makhluknya. Jadi kita harus bedakan bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala tidak dituntut oleh karena manusia seperti ini maka saya harus tidak, bukan itu. Allah Subhanahu wa taala mengatur manusia maka terciptalah kondisi ideal. Maslahat itu kan sebenarnya kondisi ideal bagi makhluknya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan maka muncullah maslahat. Allah menetapkan hukum maka muncullah maslahat. Bukan ada masalah kemudian Allah dituntut untuk memberikan solusi sehingga menjadi maslahat. Nah, itu masalah berubah menjadi maslahah. Jadi yang namanya maslahat itu dia tidak memiliki wujud berdiri sendiri. Seperti dilalah lah. Dilalah itu kan tidak ada kalau dalam mantik ya. Dilalah atau indikasi itu kan tidak ada wujudnya di luar. Tapi satu kondisi yang tercipta karena hubungan antara dal dan madlul yang ditunjukkan dan yang menunjukkan kalau dalam mantik. Kalau di dalam kajian kita ini antara Allah dan makhluknya, yang makhluknya ini mengalami tajahum, Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu. Allah berkehendak untuk menghindarkan manusia atau menciptakan manusia dalam kondisi yang terbaik. Ahsanut taqwim tidak hanya bentuknya yang terbaik tapi juga kondisinya yang terbaik. Ahsanut taqwim. Nah, untuk menciptakan hasanut taqwim Allah menciptakan syariat, Allah aturan, koridor, undang-undang dan lain sebagainya. Dan itu tidak ada wujudnya. Ketika kemudian tercipta maslahat, maslahat itu tidak ada wujudnya, adalah satu kondisi ideal. Nah, jadi wa illa kalau bukan karena hubungan fi'liyah itu, maka maslahat tidak memiliki wujud berdiri sendiri, itu satu kondisi ideal. An wujudil makhluqat, tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada makhluk. Ya kan, maslahat itu kan karena makhluk sendiri dengan itu mendapatkan solusi dalam tazahum, dalam alam tazahum itu. Lahu ta'thiruhu fi wujudih, yang memiliki athar, yang berpengaruh pada wujudnya. Hatta yakuna lahu ta'thir fil iradati lillahi, apalagi memberikan pengaruh kepada iradah kehendak Allah. Tidak, iradah Allah tidak dipengaruhi oleh maslahat. Ingat ya, kalau kita kan melihatnya adalah maslahat. Maslahatnya apa? Kemudian kita dituntut untuk melakukan sesuatu. Allah tidak. Allah menciptakan peraturan, Allah menciptakan konun untuk tercipta maslahat. Ini sahunaka wujud khariji mustaqil. Jadi di luar kita tidak akan mendapati itu yang namanya maslahat. Nggak kelihatan maslahat itu. Yusama bil maslahah. Yu'athir fi wujudil makhluqati, yang berpengaruh pada wujud makhluk, apalagi anil qalbi ta'rif fil iradati ilahi, apalagi kita mengatakan bahwa maslahat itulah yang mempengaruhi iradah ilahiyah. Tidak. Iradah ilahiyah, kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak dipengaruhi oleh maslahat, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagi tazahum di alam tazahum sehingga tercipta kondisi yang saleh yang kita sebut dengan mengandung maslahat. Mengandung maslahat. Tapi manusia kemudian melihatnya sebagai sifat fi'liyah. Makhluk melihat sebagai sifat fi'liyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala sepertinya dalam tanda kutip ya, sepertinya didorong oleh maslahat. Padahal sebenarnya Allah yang menciptakan maslahat itu. Walhasil, dan hasilnya adalah bima annal af'al al-ilahiyah, sesungguhnya fi'il ilahi innama tanbu' fi waqi'ha min sifatidz dzatiyah. Ini jawabannya. Sesungguhnya fi'il ilahiyah muncul pada hakikatnya, sejatinya muncul dari sifat dzatiyah seperti kal ilmi, seperti ilmu, wal qudrah, dan atau kuasa, wa hubbu lil kamal, wa hubbuhu lil kamal, wa hubbihi lil kamal, dan cintanya kepada kesempurnaan, wal khair, dan kebaikan. Ya, jadi ini tadi jawaban tadi itu. Berangkatnya di sifat dzatiyah seperti ilmu. Jadi Allah mengetahui maslahat. Allah mengetahui maslahat, bukan Allah dituntut oleh sebuah maslahat. Allah mengetahui maslahat untuk menyelesaikan tazahum atau benturan pada alam materi itu, dan itu berangkat dari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kuasa Allah. Baina hadhil af'al innama tatahaqqaqu daiman mutawaffirah 'alal maslahah. Semua fi'il-fi'il itu innama tatahaqqaq daiman, selalu terwujud, mutawaffirah, dengan dipenuhi dengan 'alal maslahah, dipenuhi dengan maslahat. Atau
Dengan kata lain, ya tarattab 'alaihal khair wal kamalul ghalib. Itu akan dipengaruhi oleh kesempurnaan yang dominan kepada kesempurnaan. Wa yu'abbar an mithli hadhil iradah bil al-iradatil hakimah. Iradah seperti ini sering disebut dengan iradah hakimah. Kehendak bijak ya, kehendak bijak. Wa min huna tuntaza sifatun ukhra lillahi ta'ala minas sifatil fi'liyah. Dari sudut pandang makhluk inilah kemudian dihasilkan satu sifat Allah yang lain daripada sifat-sifat fi'liyah, tusamma bisifatil hakim. Sifat al-hakim, Allah itu hakim. Wahya kasairi sifatil fi'liyah, dan sebagaimana sifat-sifat fi'liyah yang lain, tu'awwal wa tantahi ila as-sifatil dzatiyah. Semuanya akan bermuara, semuanya akan menuju kepada hakikat sifat-sifat dzatiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Semua tetap kembali nanti kepada sifat dzatiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sudut pandang manusia. Ketika manusia berdoa, ketika kita berdoa, kita sedang menggunakan sudut pandang kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Mu'ti, ketika kita minta ya wahai yang maha pemberi, berikanlah aku rizki misalkan. Itu sudut pandang kita, Razak Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita meminta diakui atau tidak diakui, ketika kita meminta saat itu kita merasa tidak diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak untuk sesuatu tertentu, rizki dalam konotasi tertentu. Misalkan orang yang tidak memiliki keturunan, ketika mohon keturunan artinya apa? Dia belum diberi keturunan, maka Allah belum rozikul dzurriyyah, rozikul walad, Allah belum memberikan rizki dalam bentuk anak misalkan. Itu sudut pandang manusia. Dan semuanya harus dikembalikan kepada sifat-sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah selalu Razzaq. Hanya saja saat ini ada sudut pandang kita yang belum tercukupi menurut kita, sudut pandang kita terhadap rizki Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah adalah Razzaq. Karena sifat rezekiyahnya Allah Subhanahu wa taala ini nanti akan terbukti ketika Allah berfirman, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kamu menginginkan sesuatu, tapi sesuatu itu sebenarnya adalah yang terburuk buat kamu. Sesuatu itu adalah yang terburuk buat kamu. Artinya sebenarnya ketika kita minta rezeki dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dikabulkannya permintaan subjektif kita itu boleh jadi adalah pengkabulan atas kebaikan doa kita. Yaitu bahwasanya ketika kita mendapatkan apa yang kita minta yang secara subjektif kita harapkan, boleh jadi Allah Maha tahu bahwa kita tidak akan mendapatkan kebaikan dari sesuatu itu, maka Allah kabulkan dengan cara tidak. Allah tetap Razak meskipun Allah tidak memberi, kalau kita kembali kepada sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu kan sebenarnya seperti yang sering kita sampaikan bahwasanya disebutkan dalam riwayat bahwa Allah selalu mengabulkan permintaan hambanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan, mengistijabah doamu, mengijabah doamu. Nah, hanya saja kemudian dengan pandangan fi'liyahnya manusia seringkali ijabah dan tidak ijabah itu disesuaikan dengan permintaan subjektif dan parsial pada saat tertentu. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sendiri mengabulkan setiap permintaan hamba. Tidak ada yang tidak dikabulkan. Hanya saja pengkabulan itu kadang dalam bentuk iya, kadang dalam bentuk tidak, kadang dalam bentuk nanti. Iya adalah ketika dikabulkan apa yang ia minta. Tidak adalah tidak mendapatkan apa yang ia minta. Permohonan dia yang bersifat subjektif tadi itu tidak dikabulkan karena Allah memiliki satu kebaikan objektif, memiliki ilmu akan kebaikan objektif atas diri kita. Kemudian ada juga Allah mengabulkan permintaan hambanya dengan cara nanti. Jadi diberikan tapi nanti setelah beberapa proses, beberapa waktu, beberapa tes kesabaran atas kita.
Nah, jadi semuanya kembali kepada sifat dzatiyah. Setiap kali kita membahas sifat fi'liyah, selalu kita mengingat bahwa semuanya kembali sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah. Karena sifat fi'liyah adalah sudut pandang kita, sudut pandang makhluk yang terbatas, yang penuh kekurangan, yang penuh dengan godaan hawa nafsu, yang penuh dengan emosi. Nah, dan kita kemudian sifat fi'liyah itu adalah sifat yang merupakan nisbah antara kita. Dan itu tidak bisa dipungkiri setiap saat kita merasakan kefi'liyahan itu, karena kita selalu memandang dari sudut pandang kita. Makanya sebenarnya apa yang diajarkan oleh para ulama, yang diajarkan oleh ahli irfan, para urafa, itu mengajarkan kepada kita untuk melihat segala sesuatu itu atau sifat-sifat Allah itu sebagai sifat fi'liyah. Ma ra'aitu minhu illa jamila, tidak kulihat darinya kecuali keindahan. Kata Imam Ali, kafa bi fakhran an takuna li rabban wa kafa bi izzan an akuna laka abdan. Cukup bagiku menjadi sebuah kebanggaan engkau adalah Tuhanku, dan cukup bagiku menjadi sebuah kemuliaan bahwa aku kau terima sebagai hambamu. Selesai, semua sifat dzatiyah. Kafa bi fakhran an takuna li rabban wa kafa bi izzan an akuna laka abdan. Cukup menjadi kebanggaan bagiku bahwa engkau adalah Tuhanku, dan cukup sebagai kemuliaan bagiku bahwa aku kau terima sebagai hambamu. Selesai. Semuanya fi'il, semua ismiyah, semua dzatiyah. Semuanya dzatiyah. Tidak ada sifat fi'liyah. Semua sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi, kadang manusia memang tidak bisa lepas daripada karena manusia bukan wujud mujarrad. Manusia bukanlah wujud yang kosong daripada ruang dan waktu, pengaruh-pengaruh eksternal. Kadang ketika kita beribadah, itu pun dipengaruhi oleh kesehatan fisik kita, kondisi ekonomi kita bahkan, ataupun kondisi di sekitar kita. Masih dipengaruhi itu. Sehingga seringkali melahirkan sifat-sifat fi'liyah. Jadi kita membahas sifat-sifat fi'liyah sejatinya untuk kemudian mengingatkan kita bahwa dari sifat fi'liyah ini kita nanti memahami apa itu sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita kembalikan semuanya kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang semuanya adalah sifat-sifat dzatiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajib alaina an nu'akid bi anna al-qiyam bi fi'lin li ajli al-maslahah la ya'ni anna al-maslahah hiya al-'illatul ghaiyah lillahi ta'ala. Ini penting dan wajib untuk kita tekankan bahwasanya melakukan sesuatu untuk sebuah maslahat tidak berarti bahwa maslahat itu merupakan illah atau illah tujuan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, illah al-ghaiyah, ghayah. Jadi bukan kayak tadi kita sampaikan, bukan karena ada maslahat yang menuntut Allah untuk melakukan sesuatu. Tidak, Allah menciptakan maslahat bagi menyelesaikan tazahum, benturan di alam materi, di alam makhluk. Bal innal maslahat tu'tabar hadafan thanawiyan tabaiyan. Bahkan maslahat bisa dianggap sebagai tujuan sekunder dan tujuan yang secara otomatis mengikuti saja. Ammal ghayatul asliyah li af'alillah fa hiya hubbul kamal. Adapun tujuan mendasar daripada fi'il Allah semuanya fa hiya hubbul kamal la mutanahi adzati. Ya, yang mendasari atau tujuannya adalah atau yang mendasari adalah kecintaan Allah kepada kesempurnaan yang tidak terbatas dan bersifat dzati. Alladzi yata'allaq bitaba bi athari, yang secara secondary itu berhubungan dengan yang mengikuti, yang makhluknya, nanti kita akan melihat asarnya. Ai bi kamalil mawjudat, yaitu dengan wujud kesempurnaan pada wujud-wujud atau makhluk-makhluknya. Wa min huna qalu, dari sini para ulama mengatakan bi annal illatal ghaiyah lil af'alil ilahiyah hiya al-illatul fa'iliyah nafsiha. Sesungguhnya dari sini para ulama mengatakan bahwasanya illah
tujuan atau ilah tujuan, ilah yang merupakan tujuan bagi fi'il-fi'il ilahi, dia adalah ilah fa'iliyah. Ilah ghaiyah dan ilah fa'iliyah. Jadi kalau manusia, untuk memperjelas ya, ketika kita melakukan sesuatu itu kita didasari oleh ilah. Di antaranya lah ilah ghaiyah dan ilah fa'iliyah. Ilah ghaiyah adalah ketika saya bertekad untuk melakukan sesuatu. Di situ ada ilah, ada sebab yang menyebabkan saya menuju kepada atau berkeinginan atau bertekad menuju kepada sesuatu. Itu ada ghaiyah. Kemudian ketika saya melakukan perjalanan menuju pada sesuatu itu, maka di situ ada ilah fa'iliyah, ilah aktif yang mendorong saya untuk melakukan. Tadi baru tekad, ilah ghaiyah, ada tujuan dalam benak saya, kemudian saya melakukan itu. Kalau dalam Al-Quran, kemudian disebutkan, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi Al-Quran itu turun pada masa di mana masyarakat itu adalah masyarakat yang secara pemikiran mereka masih sangat simpel, masih sangat sederhana. Sehingga apa yang disampaikan itu dalam Al-Quran pada awal-awal turunnya Al-Quran adalah hal-hal yang kalau kemudian kita bandingkan dengan apa yang kita pelajari dari para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, di situ ada tasamuh, ada dispensasi dalam penyampaian itu. Makanya di situ ada targhib, ada tarhib, ada iming-iming, ada ancaman, ada surga, ada neraka, dan sebagainya. Sementara kita kemudian mengenal Imam Ali menjelaskan kepada kita bahwa ibadah karena surga dan neraka adalah ibadahnya pedagang dan hamba sahaya. Nah, ini bukan berarti bertentangan, tapi justru ini menguatkan hakikat bahwasanya man mata walam ya'rif imam zamanihi mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan tidak mengenal imam zamannya, ia mati jahiliyah. Kenapa? Karena setiap zaman selalu ada tarjimatu wahyillah, penerjemah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak memiliki atau mengenal imam zaman kita, maka kita akan menjadi orang yang jahil meskipun kita memiliki Al-Qur'an, karena Al-Qur'an memerlukan tarjimah, para penterjemah. Ala kulli hal. Jadi ketika Quran mengatakan bahwa idza arada syai'an, ini namanya ilah ghaiyah. Idza arada syai'an, ya, jika menghendaki, menginginkan, ada ghayah, ada tujuan. Idza arada syai'an ayyaqula lahu, maka terjadi sebuah proses fa'iliyah, ilah fa'iliyah, yaitu kun. Allah berfirman, kun jadilah. Kun jadi, maka jadilah. Fayakun, maka jadilah dia. Jadi di sini ada dua ilah. Dari zahir ayat ini ada dua ilah, yaitu ilah ghaiyah, ilah tujuan, yaitu ilah fa'iliyah, ilah aktif yang kemudian melakukan fa'il, ya, melakukan perbuatan itu. Nah, maka keduanya ini sebenarnya satu, yang oleh para ulama disebutkan sebagai iradatullah wa fi'lullah, bahwa kehendak Allah adalah perbuatan Allah. Kehendak Allah adalah fi'il Allah. Nah, kita mengatakan perbuatan gitu, ada satu konotasi kalau perbuatan itu untuk makhluk dan bukan sesuatu yang baik ya, untuk kita nisbahkan pada Allah. Saya sebutkan fi'il saja, kalau fi'il hanya perbuatan. Jadi ketika Allah berkehendak, Allah melakukan fi'il, maka irada, maka illah al-ghaiyah huwa nafs atau hiya nafsul illah al-fa'iliyah, bahwasanya illah tujuan itu adalah illah fa'il itu sendiri. Jadi ketika Allah berkehendak, tidak ada step yang tasamuh tadi itu, penyampaian secara tasamuh atau dispensasi atau dimudahkan supaya orang paham. Pada hakikatnya adalah ketika Allah berkehendak, itu tidak perlu arada syai'an, kemudian ayyaqula lahu, kemudian kun fayakun. Iradatullah fi'lullah yang disebutkan oleh para ulama ilmu kalam, juga para ahli filsafat, bahwa iradatullah wa fi'lullah itu yang dimaksud banyak illah ghaiyah adalah ilah fa'iliyah itu sendiri. Ilah ghaiyah adalah ilah fa'iliyah itu sendiri.
Amin huna qalu, dari sini mereka para ulama mengatakan, para filosof, bi anna al-illatal ghaiyah lil af'alil ilahiyah. Sesungguhnya illah ghaiyah bagi fi'il-fi'il ilahi hiya illatul fa'iliyah nafsiha. Itu adalah ilah fa'iliyah itu sendiri. Walaysa lillah ghayatun mustaqillah zaidah ala dzatih. Dan ya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tujuan berdiri sendiri yang merupakan tambahan bagi zatnya. Jadi Allah memiliki ghayah. Maka ghayah itu bukan Allah, ini ada sesuatu yang dinisbahkan pada Allah. Walakin hadhil fikrah la tunafi an yu'tabar al-kamal wal khair wal maslahah fil mawjudat ghayah far'iyah wa tabaiyah. Tapi hal ini tidak bertentangan dengan pandangan bahwasanya kesempurnaan dan kebaikan serta maslahat pada makhluk merupakan tujuan, tapi tujuan far'iyah wa tabaiyah, tujuan secondary atau yang muncul secara konsekuensi, dia adalah tujuan yang muncul daripada fa'ilnya Allah fi'ilnya Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika ulillatil af'al ilahiyah fil Qur'anil Karim bi ba'dil umur allati tantahi fi waqiha ila kamal makhluqati wa khairiha. Karena itu Al-Qur'an sendiri menganggap ilah fi'il Allah. Apa yang dianggap ilah? Beberapa perkara yang bermuara pada kenyataannya kepada kesempurnaan makhluk. Jadi kita mengatakan Allah melakukan sesuatu untuk makhluknya. Yang penting kita sudah mengetahui tadi itu ilah ghaiyah dan ilah fa'iliyah itu satu. Faqad dzakaratil ayatul qur'aniyah, dan ayat-ayat Al-Qur'an telah menyebutkan annal imtihan wal ibtila, bahwasanya ujian dan bala wa ikhtiyari afdalil a'mal, dan opsi untuk memilih amal yang paling afdal, ibadat Allah, adalah satu bentuk penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ala annal imtihan wal ibtila wa ikhtiyar afdalil amal wa ibadatillah, amal dan ibadah pada Allah, wal wusul ila rahmati, dan sampai pada rahmat yang khas, yakni ar-rahim, al-abadiyah, yang abadi, al-ilahiyah, bersifat ilahi, hiyal adab wal ghayat li khalqil insan, adalah tujuan daripada penciptaan manusia. Dari boleh saja antum tetap mengatakan bahwasanya tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk mencapai kepada kesempurnaan yang abadi, misalkan boleh mengatakan seperti itu. Yang jelas dalam benak kita ada satu koridor bahwasanya iradatullah fi'lullah, iradah Allah adalah fi'ilnya Allah Subhanahu wa taala. Yal ahdaf wal ghayat khalqin sawa kullu wahidan min hadhil ghayat mumahadah lil ghayat al-ukhra, dan setiap tujuan-tujuan itu disiapkan untuk tujuan-tujuan yang lain lagi. Terus seperti itu, ada secondary, ada yang ketiga, ada yang keempat. Jadi nanti akan melahirkan ghayah yang lain, karena ini bersifat fi'liyah dari sudut pandang manusia. Adapun kalau kita lihat dari dzatiyahnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala iradahnya adalah fi'ilnya, dan Allah tidak berkehendak karena tuntutan maslahat. Ya, tuntutan maslahat, tapi Allah mengetahui maslahat, maka Allah memberikan. Tapi dalam bahasa kita menggunakan Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu karena maslahat. Kalau dalam bahasa sehari-hari tidak mengapa kita mengatakan Allah menciptakan kita karena didorong oleh keinginan untuk kebaikan kita, misalkan. Boleh saja, tapi harus ada satu pengertian dalam benak kita. Ada satu mindframe dalam benak kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah didorong apapun untuk melakukan sesuatu. Wa kullu wahidatin min hadhil ghayat mumahadah lil ghayatil ukhra. Jadi ada ghayah nanti akan lahir tujuan macam-macam. Ketika Allah menciptakan ini, kita temukan tujuannya untuk kebaikan. Ternyata ini juga ada tujuan, terus seperti itu. Ala tartibil mazkur, dengan urutan yang tadi kita sebutkan. Kita sudah bahas tentang sifat dzatiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, selalu ada yang mendasari. Meskipun kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak didorong oleh apapun untuk melakukan sesuatu, tapi ilmu Allah terhadap maslahat makhluk yang berada pada alam tazahum
pada alam benturan ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan syariat, mengirimkan aturan, mengirimkan hal-hal yang bertujuan untuk menciptakan maslahat bagi manusia. Tapi sekali lagi, bukan maslahat itu yang mendorong Allah untuk melakukan fi'ilnya. Mudah-mudahan akan memberikan berkah bagi kita untuk menjalani hari ini dan hari-hari berikutnya dengan lebih baik, lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini pahalanya tercurah kepada almarhum, almarhumin, almarhumat di antara guru-guru kita, sesepuh kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan ketika kita yang berada pada posisi mereka, mudah-mudahan banyak di antara saudara-saudara kita yang berkenan untuk mendoakan kita dan membantu kita untuk menjalani kehidupan berikutnya yang mudah-mudahan lebih baik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.